Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohan Fandi Effendi dengan 3 digit NIM terakhir 072. Sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang firewall basic, di mana kita akan melakukan firewall filter melalui skema jaringan yang ada di sini. Yang pertama, jaringan akan dibagi menjadi dua, yaitu public dan private, di mana jaringan public kita menggunakan network 192.168.137.0/24 yang akan menambahkan di sini salah satu PC lagi di switch 1 sebagai PC host atau PC public yang nanti akan berperan dalam pengujian firewall. Nah, di sini di jaringan private kita akan diberikan jaringan 192.168.1.254/24, itu IP untuk mengakses router, dan IP-nya sendiri dari PC 1 dan PC 2 yaitu 192.168.1.1 dan 192.168.1.2. Nah, kemudian untuk pengujiannya nanti diharapkan PC 1 dan PC 2 itu bisa internetan, kemudian PC 1, PC 2 nanti bisa ngeping ke router, kemudian PC publiknya nanti bisa masuk menggunakan IP router kepada Winbox. Kemudian pengujian firewallnya, kita akan membuat firewall filter agar PC 2 nggak bisa internetan, yang kedua agar PC 1 nggak bisa ngeping ke router, dan yang terakhir agar PC publik nggak bisa masuk ke Winbox dengan IP router. Nah, kita masuk ke GNS3-nya. Di sini saya sudah membuat jaringan internet, skema jaringan. Yang pertama, sebelum kita mulai ke sini, kita setting network connection-nya. Nah, di sini kita sharing ke Ethernet dari VirtualBox-nya. Di sini saya ubah namanya ke VirtualBox Ethernet, kemudian kita sharing, lalu kita masukkan nama interface-nya, kemudian kita OK. Nah, kemudian setelah kita sharing seperti ini, kita masuk ke skemanya ini. Sebelum dijalankan, pastikan di bagian cloud di sini kita sudah memasukkan interface Ethernet yang tadi kita sharing ke WiFi, interface WiFi yang kita gunakan ke Ethernetnya tadi. Kemudian kita OK. Untuk lebih jelasnya, nah sini kita pakai VirtualBox Ethernet, jaringannya kita pakai VirtualBox Ethernet, kemudian kita sambung ke switch yang nanti dianggap ini jaringan public di sini. Kemudian untuk private-nya itu PC 1, PC 2. Kemudian kita jalankan. Nah, setelah dijalankan, kita masuk ke router 1 dulu. Di router 1 kita masuk ke setting, ke network. Nah, di sini adapter 1 atau yang terhubung ke ke GNS3-nya dulu. Nah, Ethernet 1 atau Ethernet 0 di GNS3 yang terhubung ke jaringan public itu kita gunakan host only agar dia bisa nangkep VirtualBox Ethernet atau IP VirtualBox Ethernet yang ada di laptop. Nah, setelah ini kita OK, karena saya sudah, jadi udah nggak perlu. Kemudian kita langsung masuk ke PC 1. Nah, dari PC 1 kita masuk ke mikrotiknya. Nah, di sini kita masuk ke DHCP client. Kita perbesar. Nah, di DHCP client ini kita klik add, kemudian di Ether 1 langsung klik OK. Pastikan dia statusnya bound.
Kalau searching nggak masalah, pokok setelahnya statusnya langsung bound itu agar kita bisa langsung masuk ke stepnya. Nah, di sini IP address-nya udah didapat 192.168.137.10 gateway-nya ini dan primary DNS-nya juga ini. Ini penting agar jaringan atau simulasinya bisa berjalan. Selanjutnya kita ke address. Nah, di sini kita tambahkan jaringan private-nya, yaitu 192.168.1.254/24 pada Ethernet 2. Selanjutnya kita masuk ke DNS. Nah, di DNS kita akan mendapatkan dynamic servernya. Nah, kalau misal ini masih nggak dapat, kita masukkan aja tadi primary DNS yang ada di DHCP lainnya. Kita masukkan di sini, di bagian server, kemudian kita klik OK. Nah, karena saya sudah, jadi nggak saya lakukan, saya ulangi lagi. Karena nanti akan mencari rute lagi, jadi ke reset lagi rutenya. Nah, kemudian kita masukkan ke, bentar, kita masuk ke firewall, kemudian kita pilih NAT, dan kita buat NAT rule baru, yaitu src NAT, interface-nya Ether 1, seperti yang ada di sini Ethernetnya, interface out interface-nya Ether 1, dan action-nya masquerade, agar kita bisa terkoneksi ke internet. Nah, kalau udah selesai semua, kita close, kemudian kita setting PC1 dan PC2. Nah, PC1 IP address-nya 192.168.1.1, gateway-nya pakai 254, yaitu IP router. Kemudian DNS-nya juga pakai gateway. Kemudian kita cek PC2. PC2, bentar. Nah, di PC2 192.168.1.2 sama gateway-nya 192.168.1.254, DNS-nya juga sama. Nah, selanjutnya adalah kita periksa, sebentar, apakah PC1 dan PC2 sudah bisa berinternetan, yaitu di sini kita ping 8888. Sini emang sinyalnya akan lebih lambat terkirimnya atau lebih lama karena jaringannya tadi di sharing, sehingga jaringannya akan lebih lemot lagi seperti yang terlihat di sini, time-nya itu tinggi. Atau bahkan masih ada yang request timeout. Kita ulang lagi. Kita lakukan juga di PC2 agar lebih cepat. Kita ping 888. Lalu kita cek. Di sini masih tetap ya. Salah satu pasti masih gagal. Nah, kita coba pakai DNS-nya. Nah, di DNS-nya lebih lambat lagi. Kita coba ulang lagi.
Jaringan ini tergantung pada WiFi yang kita gunakan juga. Nah, seperti di sini di PC2 dia langsung full atau 100% ke receive, ke kirim. Nah, di sini juga jaringannya lebih lancar di PC1. Di PC2. Kita ulang lagi coba di PC1. Nah, berhasil. Nah, langkah selanjutnya adalah sebentar, kita coba lagi agar masih time out. Kemudian kita coba di Firefox-nya. Nah, di sini bakal lama. Nah, masih berhasil ya di sini. Kemudian di PC2, kita cek PC2. Nah, di PC2 kita berhasil buka Google. Nah, kemudian nextnya, sebentar. Oh, nextnya kita harus ping router. Biar bisa langsung kita ping router di PC1 dan PC2. Nah, ini berhasil. Kemudian yang ini juga berhasil. Nextnya adalah kita masuk ke Winbox dengan menggunakan PC public dan IP-nya adalah IP router di jaringan public. Bentar kita cek di sini. Nah, di sini IP address-nya sudah muncul. Nah, IP address-nya adalah 192.168.137.10. Kita connect. Low. Bentar. Kita coba dulu di sini disambungkan. Oke, bentar. Cek benar 137. 8137.10. Kita coba reset dulu. Kita buka, connect, terputus. Kita cek pakai MAC address dulu. Periksa apa yang salahnya. Eh, di sini udah benar di pattern 1.
Oke, generik. Setelah IP-nya baru, kan IP 192.168.137.11, setelah kita ganti IP, PC publiknya udah bisa masuk ke Winbox dengan IP router. Berarti tahap pengujian simulasinya udah jalan. Kemudian kita coba lakukan pengujian firewall, yang dimana PC 2 tidak dapat berinternet. Jadi kita coba di PC, oh, PC public udah ketutup, PC 1. Nah, dari PC 1 kita tambahkan firewall filter. Sini rule-nya karena internetan, jadi eh, koneksi yang terhubung itu diteruskan. Jadi router hanya sebagai perantara aja. Jadi pesan yang masuk itu langsung diteruskan keluar. Jadi kita pakai chain-nya forward. Kemudian source address-nya kita pakai IP-nya PC 2. Dan kita klik di action, kita klik drop. Nah, di sini next, pengujian yang kedua, bentar, kita coba dulu di PC 2, langsung di sini. Seharusnya google.com-nya udah nggak bisa jalan. Ini kita tunggu, sembari menunggu kita cek. Yang kedua adalah PC 1 tidak bisa ngeping ke router. Oke, ntar kita harus akses dari PC sini. Ntar sekalian. Salah. Ntar. Nah, di sini request anunya udah timeout. Kemudian kita setting di sini juga masih bisa. Di sini chain-nya, aduh salah, chain-nya input, source-nya 192.168.1.1, isi 1, dan ke drop. Dan kita ke sini, tapping 192.168.1.254. Terusnya ini udah nggak bisa connect karena inputan dari PC 1 itu nggak akan nyampe ke router. Jadi dia nggak bisa ngeping ke router. Yang terlihat di sini request timeout semua karena package-nya nggak bisa diterima karena langsung di drop, nggak diterima. Next kita buat firewall filter agar PC host tidak bisa masuk ke Winbox. Sini kita sebentar di percobaan, kita coba lagi di sini. Nah, situ bisa.
Ntar coba lagi. Nah, di sini bisa. Kita ke sini. Nah, ini harusnya langsung kelempar keluar. 192, 168, 137.12. Karena tadi diperbarui lagi. Oh, salah. Actionnya belum diganti. Actionnya drop. Nah, sini nggak disconnected lagi, tapi udah nggak bisa masuk. Karena udah di drop. Dan, oh, udah selesai. Sekian simulasi firewall pada Mikrotik GNS3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.